teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di program BE Talk Himatek Class. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, maka biar makin sayang nih, perkenalkan nama aku Mayita Devi Cahyanti, atau biasa dipanggil Mei dari staf ahli Kominfo Kabinet Barasatya periode 2021-2022. Oke teman-teman, semuanya pasti sudah pada penasaran kan siapa narasumber kita pada BE Talk kali ini. Oke teman-teman, narasumber kita kali ini merupakan salah satu sosok yang cukup terkenal dan membanggakan baik di lingkungan prodi maupun di lingkungan teknik pengelasan itu sendiri. Mereka merupakan calon pemimpin yang akan membawa prodi kebanggaan kita menjadi lebih baik nih teman-teman. Mereka adalah kandidat calon ketua himpunan teknik pengelasan periode 2022-2023. Pasti teman-teman sudah sangat penasaran bukan? Baik, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita kali ini, yaitu Saudara Kapio Rafif Nibra Sunjaya dan Saudara Anggoro Ludiro Jati dari Teknik Pengelasan Angkatan 2020. Halo, gimana nih kabarnya dari Mas Kapio sama Mas Ludiro? Mungkin dari Mas Kapio dulu. Halo Mbak Mei, kabarku baik, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Untuk Mas Ludiro sendiri gimana Mas? Ya, halo Mbak MC. Ya, untuk kabar saya tetap alhamdulillah walau lelah ya. Alhamdulillah walau lelah. Oke. Semoga sehat selalu ya Mas Ludiro. Oke, biar afdol nih teman-teman. Mungkin dari Mas Ludiro dan Mas Kapio bisa memberikan perkenalan singkat nih agar teman-teman bisa mengenal mas-masnya nih. Mungkin bisa dari Mas Kapio dulu. Monggo Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Capio Rafif Nibra Sunjaya. Aku dari Prodi Teknik Pengelasan Angkatan 20. Di Hima yang periode ini sendiri, aku sebagai staf ahli Departemen Sosial Masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Kapio untuk perkenalan singkatnya. Mungkin kemudian bisa dilanjutkan dengan Mas Ludiro. Baik, terima kasih Mbak MC untuk perkenalan singkatnya. Perkenalkan nama saya Anggoro Ludiro Jati. Biasa dipanggil Ludi ataupun Mas Gondol ya karena rambut saya yang terlihat gondol ini. Saya akan wakil Kepala Departemen Sosial Masyarakat di periode kali ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih perkenalan singkat dari Mas Kapio dan Mas Ludiro. Oke, karena narasumber kita hari ini merupakan kedua calon kandidat dari Cakahima periode 2022 dan 2023, maka pada BE Talk hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan kedua kandidat calon ketua himpunan teknik pengelasan ini. Mungkin bisa langsung saja aku lanjutkan ke sesi pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama nih, alasan dari kalian maju sebagai Cakahima itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Mas Ludiro terlebih dahulu. Sebelumnya atas pertanyaannya Mbak Melita, untuk alasan maju sebagai calon kandidat di depan ya menurut saya sendiri terdapat dua faktor ya. Yang pertama ya faktor internal, lalu adalah faktor eksternal. Dari faktor eksternal terlebih dahulu ialah merupakan dari dukungan orang-orang sekitar saya, orang-orang terdekat saya, mulai dari teman-teman satu angkatan saya, mulai dari kakak tingkat saya dan juga keluarga saya di rumah dan juga orang-orang terdekat saya. Ya, dari awal saya mengikuti himpunan ya justru tidak ada pikiran untuk maju sebagai Cakahima apabila terdapat. Namun dikarenakan dukungan dari teman-teman dan orang-orang yang ada di himpunan, itu faktor internal. Seiring waktunya berjalan, dari saya ingin untuk maju sebagai Cakahima dari situasi kondisi yang pernah saya lalui sebagai fungsionaris di himpunan yang pernah saya lalui selama 2 periode ini, yaitu sebagai staf magang di periode yang lalu di periode sekarang menjadi wakil kepala Departemen Sosma. Ya, mulai dari pengalaman saya yang terjun langsung ke himpunan, saya timbul keresahan yang ingin saya benahi atau ingin saya
perbaiki dan optimalisasi di periode selanjutnya, yaitu dengan cara menjadi calon Kahima, yaitu ya dari evaluasi sebelumnya saya ingin untuk membuat Himateklas ini lebih maju dan berkembang. Mungkin untuk ya jawaban saya dari alasan saya maju menjadi Cahaya Kahima yaitu berikut tadi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Melita. Oke, terima kasih Mas Ludiro untuk jawabannya. Mungkin kemudian dari Mas Kapio, apa sih alasan Mas Kapio untuk maju sebagai Cakahima ini sendiri? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ditanya, apa alasan saya mencalonkan diri sebagai Kahima 2023, 2022, 2023 adalah yang pertama berangkat dari keresahan pribadi saya tentang adanya himpunan ini, kepada himpunan ini juga karena kebetulan aku kan udah ikut sebagai staf ahli selama 1 tahun, hampir 1 tahun ini di periode yang kabinet tahun ini, dan masih banyak keresahan dan menurut saya masih perlu nih dimaksimalkan lagi. Awalnya dari situ dan ternyata faktor eksternal mulai dari teman-teman, lingkungan sekitar, dan orang rumah juga memberikan support dan masukan-masukan yang positif tentang inisiasi saya sebagai calon Kahima itu tadi. Jadi kalau menurut saya kenapa tidak, berhubung udah ada yang dukung kemauan saya dan kebetulan saya sendiri juga memiliki keresahan di himpunan ini, kan jelas dong tujuannya untuk memperbaiki himpunan ini, dan kebetulan saya juga cinta terhadap teknik pengelasan. Itu sih alasan aku kalau ditanya kenapa sih Mas maju sebagai calon Kahima itu tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Mas Kapio dan Mas Ludiro. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Mas Kapio dan Mas Ludiro ini kan sama-sama dari Departemen Sosma nih. Nah, waktu selama Mas Kapio dan Mas Ludiro di pengelasan ini sendiri dari semester 1 sampai sekarang semester 4, ada nggak sih pengalaman memimpin sebuah organisasi nih selain sebagai staf ahli dari Sosma itu sendiri? Mungkin bisa dimulai dari Mas Kapio dulu. Ini yang ditanyakan selama masa perkuliahan atau dilepas juga dari masa perkuliahan nih, Mbak? Boleh kalau misalkan di luar dari masa perkuliahan. Oke. Kalau memimpin sebuah organisasi, memimpin organisasinya, kebetulan belum pernah, sama sekali belum pernah. Tapi kalau memimpin kepanitiaan baik di intra perkuliahan ataupun di luar, sudah beberapa event dan kepanitiaan yang sudah saya pimpin. Katakanlah sebagai ketua pelaksana, mungkin yang ada di Hima sendiri, program kerjanya Sosma yang WE mengajar, kebetulan saya selaku ketua pelaksananya. Kalau di luar ada beberapa event yang mencakup tentang kesenian dan acara amal serta lingkungan yang sudah aku pimpin lah, katakanlah. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Mas Kapio. Jadi Mas Kapio ini belum ada pengalaman untuk memimpin sebuah organisasi, tapi melainkan ada pengalaman memimpin sebuah kepanitiaan ya Mas ya? Iya, benar banget. Karena kalau organisasi, kebetulan organisasi yang apa ya, yang dinaungi sebuah institusi akademik kayak Hima ini baru pertama kali ini di periode ini saya join gitu. Oke, berarti udah ada pengalaman nih, udah cukup pengalaman buat jadi memimpin. Untuk Mas Ludiro sendiri gimana Mas? Apakah ada pengalaman memimpin sebuah organisasi nggak nih sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak MC untuk pertanyaannya. Ya, untuk dari saya sendiri ya jujur seperti awal kata Sabio, saya juga masih belum
pernah memiliki pengalaman untuk memimpin suatu organisasi, namun saya pernah atau sudah memiliki pengalaman untuk khususnya di periode kali ini, yaitu Bina Desa, yang mana pada saat saya sebagai ketua pelaksana di kepanitiaan tersebut, alhamdulillah untuk proker Bina Desanya juga bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan bisa dikatakan sukses, dikarenakan juga Bina Desa ini merupakan suatu proker yang baru di himpunan, yaitu proker yang benar-benar terlaksana secara offline. Ya alhamdulillah juga lancar, dan di mana saya juga sebagai menjadi ketua pelaksananya dan juga mengatur atau merancang sebuah proker tersebut bersama teman-teman, dan juga ya bisa dikatakan itu ya walaupun bukan sebuah organisasi, bisa dikatakan sebuah kepanitiaan yang cukup besar menurut saya. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Rudiro. Oke teman-teman, jadi kedua calon kita ini sudah memiliki pengalaman sebelumnya nih teman-teman. Meskipun bukan di organisasi, tapi keduanya udah ada pengalaman di kepanitiaan itu sendiri teman-teman. Jadi merupakan awal yang sangat baik ya teman-teman. Kalau gitu mungkin bisa langsung aku lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Dari menurut pandangan dari mas-masnya nih, Kahima itu sebuah bebankah atau bagaimana nih? Dalam memimpin Mas Rudiro dan Mas Kapio nih ada pegangan nggak atau seseorang yang menjadi panutan? Bisa disebutkan siapa dan alasannya apa? Mungkin bisa dimulai dari Mas Rudiro terlebih dahulu. Baik, untuk tentang sebagai Kahima apakah itu sebuah beban ataupun bagaimana, dari menurut saya selama ini saya telah mempersiapkan untuk menjadi Kahima. Menjadi seorang Kahima itu bukanlah merupakan suatu beban, namun itu merupakan suatu tanggung jawab, yang mana menjadi Kahima kan itu ialah suara dari para KM, yang mana KM itu telah percaya untuk memilih kita sebagai Kahima, percaya untuk bisa memimpin suatu himpunan itu menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan juga sebagai seorang Kahima itu merupakan tanggung jawab yang kita pegang, yang mana itu bukanlah suatu beban, dikarenakan tanggung jawab ialah tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Kahima, yaitu jika jabatan tersebut diberikan kepada kita, kita harus mengemban amanah dan tanggung jawab itu sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada kita sendiri. Jangan untuk menurut saya prinsip dan karakter dari seorang Kahima itu memiliki ciri khas sendiri. Yang pertama itu ialah Kahima memiliki prinsip yang mana visi misi dari seorang Kahima itu sesuai dengan himpunan tersebut. Membawa himpunan ini dibawa kemana, tujuan itu dibawa kemana, sehingga dapat bermanfaat kembali untuk KM maupun untuk Prodi, dan bahkan bisa untuk eksternal Prodi. Dan juga seorang Kahima mempunyai karakter yang mana karakter tersebut bisa menuntun fungsionarisnya atau internalnya menjadi sesuai fungsionaris yang sesuai dengan landasan, seperti sesuai dengan ADART maupun KDKM, sehingga berjalannya suatu proker tersebut bisa berjalan dengan lancar. Lalu untuk karakter Kahima sendiri sebagai branding keluar Prodi, yaitu branding Prodi TL kita ini menjadi sebuah TL yang tidak dianggap sebagai prodi pengelasan yang hanya mengelas bakar atau mengelas besi biasa, namun di prodi pengelasan ini banyak sekali hal yang sejatinya tidak sepele atau benar-benar suatu ciri khas prodi pengelasan ini. Contohnya seperti ilmu bahan, DTNDT, dan lain-lain. Dan untuk menurut saya contoh atau seseorang yang menjadi panutan saya untuk maju menjadi Kahima ini ya merupakan Kahima sebelumnya dan juga Kahima saat ini, seperti Mas Alfian Febriansa yang sebagai Kahima di periode kali ini, dan juga Mas Ramadan Haris yang merupakan Kahima di periode sebelumnya. Ya bisa dikatakan ya setiap itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita
tidak bisa membandingkan antara satu dan lainnya, yang mana kita bisa untuk mengambil evaluasi dari periode-periode sebelumnya yang bisa kita bawa ke periode selanjutnya menjadi lebih baik dan tanpa mengurangi sisi kebaikan yang telah diciptakan dari periode sebelumnya. Mungkin dari pertanyaan yang telah Mbak Yusi sampaikan, berikut tadi yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke Meli. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Sudiro. Jadi teman-teman, dari Mas Sudiro ini sendiri tidak ada sosok yang spesifik untuk sebagai panutannya, melainkan dari semua kahima-kahima terdahulu di TL itu sendiri merupakan sosok panutan untuk Mas Sudiro sendiri. Karena menurut Mas Sudiro, setiap orang memiliki plus minusnya. Oke, kemudian untuk Mas Kapio, dari Mas Kapio sendiri bagaimana Mas? Monggo. Oke. Mengenai apakah kahima itu beban atau gimana? Yang pertama sedikit cerita. Awalnya itu begitu aku beri masukan sama teman-teman, ayo maju sebagai kahima. Awalnya itu beban yang saya pikirkan waktu itu adalah ini bukan tentang aku, bukan tentang hima aja, tapi ini aku dan hima dan tanggung jawab terhadap KM. Jadi bebanku di situ. Aku takut kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan KM. Tapi seiring berjalannya waktu, aku persiapkan satu persatu, ternyata banyak nih teman-teman yang udah ngedukung. Jadi kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus minder? Kenapa aku harus kebingungan sendiri? Kan udah banyak teman yang mendukung. Jadi menurut aku udah milih sebagai calon kahima, itu yang aku pilih dan itu yang harus aku tanggung jawabkan. Jadi kalau menurut aku beban atau enggak, tapi itu adalah tanggung jawab karena itu sesuai pilihan yang aku pilih sendiri. Selanjutnya apa pegangan aku? Yang pertama sesuai dengan apa Ormawa itu sendiri. Ormawa adalah wadah. Jadi pegangan aku adalah sebisa mungkin mewadahi KM pengelasan itu sendiri karena ini kan ada di Hima Teklas, Hima Prodi. Jadi sebisa mungkin Hima Prodi bisa mewadahi segala kebutuhan. Kalau di Hima Prodi berarti segala kebutuhan KM Prodi. Tentu kalau mengenai dasar-dasar sudah tertera pada ADART yang ada di Hima tiap-tiap Prodi, ada KDKM yang mengatur seluruh organisasi yang ada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan kalau pegangan secara pribadi, secara prinsip, secara kebulatan tekad, yaitu jelas dukungan dari teman-teman, baik teman-teman Hima maupun yang tidak ada di Hima atau KM biasa. Itu menurut aku merupakan support system terkeren, support system terbaik buat aku. Karena aku suka ngobrol, suka ketemu orang banyak. Jadi kalau didukung orang banyak juga, aku ngerasa itu pegangan yang cukup kuat. Kalau perihal figur yang diidolakan, yang pertama mungkin lingkupnya terlalu jauh untuk dibuat perbandingan, tapi yang pertama jelas ayah yang ada di rumah. Mungkin emang beliau nggak memimpin sebuah organisasi, tapi menurut aku di rumah itu yang berat adalah semua tentang hati, semua tentang kebutuhan yang ada di rumah agar selalu harmonis. Terkadang sistem-sistem profesional itu harus dihilangkan untuk katakanlah mengalah. Jadi menjadi pemimpin di rumah itu nggak mudah. Itu yang saya pelajari dari ayah. Jadi pelajaran yang bisa diambil untuk diterapkan di luar adalah menjadi pemimpin itu tidak harus mengatur semua yang ada, tetapi bisa juga dengan mengkomunikasikan, mendiskusikan. Selanjutnya sudah pasti karena aku tergabung di Kabinet Barasatya ini dan kahimanya kebetulan Mas Alfian Febriansyah, kebetulan juga aku lumayan sering ngobrol, lumayan dekat. Jadi menurut aku Mas Fian itu orangnya humble, tenang, bijak. Itu juga sebagai
sebagai referensi, bukan sebagai pembanding untuk membandingkan diri aku, tapi referensi gimana sih jadi seorang kahima yang baik, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Mas Kapio. Jadi teman-teman, untuk sosok panutan dari Mas Kapio ini sendiri, yang pertama ialah sosok ayahnya sendiri, di mana menurut Mas Kapio memimpin sebuah keluarga itu bukanlah hal yang mudah. Selain mengatur, komunikasi dan berdiskusi juga penting ya, seperti itu ya Mas. Kemudian yang kedua ialah Mas Alfian Febriansa itu sendiri selaku Kahima pada periode saat ini. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Gimana sih reaksi orang terdekat dari Mas Ludiro dan Mas Kapio ketika tahu dari mas-masnya ini akan mencalonkan diri sebagai Kahima, termasuk orang tua dan teman-teman dari Mas Kapio dan Mas Ludiro? Mungkin bisa dari Mas Kapio terlebih dahulu. Oke. Gimana reaksinya? Terutama mungkin yang paling dekat teman-teman KM TL20. Ada beberapa teman yang begitu aku bilang, gimana kalau aku nyalonin sebagai Kahima ini gimana? Banyak yang kayak, katakanlah, tapi ini bercanda, tapi kayak ngecengin gitu. Wah ya opo rek koyo kon gitu. Guyonan tok ae kok. Senengane bercanda, sukanya bercanda. Kok tiba-tiba maju Kahima. Tapi di balik itu mereka memberikan saran, memberikan dukungan kayak yo gak apa-apa, tenang aja, aku tak bantu nanti kalau ada apa-apa bilang aku kayak gitu. Itu yang pertama, teman paling deket ya di antara kita. Teman-teman luar, teman-teman komunitas aku yang ada di luar itu aku bilang kan, otomatis kalau misal aku terpilih sebagai Kahima, aku bilang aku gak bisa nih terus-terusan ada di sini. Mungkin aku juga cabut dari komunitas ini, tapi aku gak bakalan lupa sama pengalamanku yang ada di sini. Terus teman-teman juga suportif, kayak yang amanah dijaga manahe, yang sportif dalam Pemira, gak usah yang gimana-gimana lah dalam Pemira gitu. Kalau yang lingkup yang lebih intim lagi kayak lingkup keluarga, alhamdulillah banyak masukan tentang mempertimbangkan kesibukannya dengan perkuliahan dan lain-lain, banyak masukan juga. Jadi aku ngerasanya sangat senang, alhamdulillah banget lah. Jadi semisal aku sebagai Kahima terpilih, aku juga banyak orang yang bakalan bantuin aku gitu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Kapio. Jadi dari Mas Kapio ini sendiri, dari orang terdekat terutama keluarga itu selain mendukung juga saling mensupport dan memberi masukan-masukan ya Mas ya. Kemudian bisa dilanjutkan dari Mas Ludiro. Bagaimana Mas? Baik, untuk pertanyaan tentang bagaimana reaksi dari orang terdekat ketika saya memiliki keinginan untuk maju menjadi calon Kahima untuk periode selanjutnya, ya bisa dikatakan tidak jauh beda dengan Mas Capio, dikarenakan orang-orang sekitar saya mulai dari KM angkatan saya sendiri angkatan 20, lalu angkatan kating saya 19, 18 dan juga adik tingkat saya 21 itu sangat mendukung. Karena kan ya mereka sudah paham ya bagaimana mulai dari karakter saya ketika saya begini begitu, itu sudah paham mereka itu sudah paham jika saya ini bagaimana, apakah pantas jika saya ini maju ke Cakahima atau jenjang selanjutnya yang memiliki jabatan yang bisa dikatakan besar dan memiliki tanggung jawab yang besar. Mereka itu sudah sangat mendukung apabila saya maju menjadi calon Kahima. Ya dikarenakan dukungan teman-teman orang-orang sekitar saya itu, saya menjadi lebih semangat dan memiliki pegangan jika saya ini maju sebagai Kahima ini tidak benar-benar sendiri. Saya memiliki teman-teman terdekat, memiliki orang-orang kepercayaan saya, dan juga hal itu yang menjadi pegangan saya juga untuk maju menjadi calon Kahima di periode selanjutnya. Mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Mas Ludiro.
Jadi Mas Ludiro ini juga sama ya teman-teman, dari orang sekitar juga saling mendukung sehingga Mas Ludiro menjadi lebih semangat untuk mencalonkan diri sebagai Caka Hima. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, termasuk pertanyaan terakhir pada WA Talk kali ini. Sejauh ini sudah sampai mana sih kesiapan dari Mas Ludiro dan Mas Kapio sendiri sebagai Caka Hima? Mungkin bisa dimulai dari Mas Ludiro terlebih dahulu. Baik, untuk tentang persiapan dan kesiapan apa saja yang sudah saya persiapkan untuk maju menjadi Caka Hima, ya mungkin dari pertama yaitu saya bisa dikatakan untuk GDO atau Grand Design Organization yang mencakup tentang visi misi, program unggulan dan rencana strategis itu bisa dikatakan sudah matang ya. Yaitu dikarenakan ya mulai dari visi misi saya telah memiliki dasar dan landasan untuk visi misi tersebut untuk periode selanjutnya. Lalu tentang program unggulan yang benar saya siapkan secara matang, lalu tentang rencana strategis yang akan saya bawa ke depannya untuk himpunan periode selanjutnya, itu bisa dikatakan benar-benar sudah matang. Ya, dari GDO saya yang telah saya siapkan ini tidak saya siapkan secara sendiri ya. Cara saya mempersiapkannya yaitu dengan cara saya meminta saran dan berdiskusi dengan kating-kating yang sudah pernah terjun secara langsung untuk mengenai tentang ya visi misi ini, terus tentang kahima itu tugasnya sebagaimana, tanggung jawabnya bagaimana. Itu saya langsung minta sarannya kepada kating-kating yang saya anggap sudah sangat mumpuni di bidang tersebut, sehingga saya juga mendapat pandangan dan pikiran baru yang lebih luas tentang bagaimana cara menjadi kahima, lalu memimpin sebuah organisasi hingga branding prodi kita ke luar PNS dan eksternal prodi itu. Lalu tidak hanya meminta saran dari kating-kating, saya juga berdiskusi dengan teman-teman kepercayaan saya, sehingga untuk merangkai GDO tersebut benar-benar saya siapkan secara matang ya, mulai dari minta saran lalu dengan berdiskusi dengan teman-teman saya. Ya mungkin untuk persiapan saya sebagai Caka Hima ya sebagai berikut yang telah saya sebutkan, dan saya bisa dikatakan insya Allah siap untuk menjadi Kaima apabila saya yang menjadi terpilih untuk berada selanjutnya. Oke, baik, terima kasih jawaban dari Mas Ludiro. Jadi teman-teman, Mas Ludiro ini sendiri beliau cukup percaya diri nih. Kata Mas Ludiro, persiapannya sudah cukup matang atau bahkan sangat matang, karena udah meminta pendapat dari teman-teman sekitar dan juga dari kahima-kahima terdahulu. Untuk Mas Kapio sendiri bagaimana Mas? Monggo. Persiapan saya sejauh mana saat ini sebagai calon kahima, yaitu yang pertama kali saya siapkan sebelum benar-benar akan terjun di sini adalah membulatkan tekad dan niat. Karena menurut saya itu adalah pijakan pertama yang sangat sulit buat saya, mengingat amanah yang akan dipegang itu sangat besar. Jadi yang saya pertama kali lakukan itu, dan alhamdulillah saya sudah bulat tekadnya. Selanjutnya tentang Grand Design Organization yang sudah saya konsultasikan bersama beberapa teman, dan ada kating-kating juga yang membantu tentang gimana sih seharusnya hima itu, apa sih yang seharusnya dilakukan seorang Caka Hima di dalam hima itu fungsinya apa, dan sejauh mana sih peran hima terhadap keluarga mahasiswa itu juga sudah, saya rasa sudah cukup matang lah. Dan perihal membulatkan tekad tadi, aku juga udah katakanlah apa ya, sharing, ngobrol, tanya-tanya ke kating-kating tentang, Mas, sebenarnya seorang calon kahima yang baik itu seperti apa sih? Itu yang akhirnya dapat banyak masukan yang menurut saya cukup berguna banget. Entah aku terpilih sebagai kahima ataupun enggak, itu berguna banget untuk aku pribadi,
untuk menempuh jenjang yang lebih jauh, lebih tinggi dan lebih jauh ke depannya nanti di kehidupan. Terima kasih buat kating-kating yang udah ngasih masukan. Kalau sampai saat ini sejauh itu sih. Jadi tentang tekad, tentang grand design organization, tentang proker-proker apa yang akan aku bawa, visi misi apa yang aku bawa, dasar-dasar mana yang akan aku bawa, itu udah mateng menurut saya. Dan itu tadi tentang konsultasi kepada kakak tingkat, senior-senior atau mas-mas tentang gimana sih jadi seorang calon kahima, jadi seorang kahima yang baik gitu, kepala ketua himpunan yang baik. Dan ternyata masukan-masukan yang diberikan adalah masukan-masukan yang dapat diimplementasikan juga di kehidupan. Jadi pengalamanku juga bertambah. Terima kasih untuk itu. Gitu sih Mbak untuk persiapannya. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Kapio. Jadi Mas Kapio ini sendiri juga sama seperti Mas Sudri ya teman-teman. Dapat masukan dan serta konsultasi dari kahima-kahima terdahulu, sehingga semakin siap dan semakin yakin untuk maju sebagai Cakahima periode 2022-2023. Oke teman-teman, gak terasa ya, kita udah cukup lama nih sharing santai bareng kedua calon kahima kita. Saking menariknya topik yang dibahas pada WE Talk kali ini nih teman-teman. Mungkin ada pesan atau wejangan nih dari kalian untuk teman-teman yang bakalan nonton nanti. Mungkin bisa dari Mas Kapio terlebih dahulu selaku kandidat nomor 1. Dan kemudian langsung dilanjutkan Mas Rudiro selaku kandidat nomor urut 2. Terima kasih. Oke, closing statement mungkin ya dari saya. Untuk yang nonton, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jadilah orang yang baik, jadilah mahasiswa yang baik di PPNS dan khususnya teknik pengelasan ini. Jangan lupa membaca buku, dan terkhusus untuk pemira yang akan diadakan setelah ini, ikuti dengan hati yang ikhlas dan tulus, ikuti dengan seksama, karena suara kalian juga akan mempengaruhi masa depan himpunan teknik pengelasan. Tapi yang utama tadi jangan pernah berhenti berbuat baik. Kalau kalian sudah jadi orang baik, kalian bisa ikut pemira ini dengan baik. Terima kasih. Baik, untuk pesan dari saya sendiri itu ya, saya sadar dari diri saya sendiri masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saya meminta doa dan restunya dari teman-teman yang melihat WE Talk kali ini agar siapapun yang menjadi kahima di periode selanjutnya agar diberikan amanah dan tanggung jawab untuk memegang jabatannya. Oleh karena itu teman-teman diharapkan mengisi suara yang disebutkan untuk nanti pemira secara benar-benar sesuai pilihan hati dan teman-teman dapatkan dari semua yang telah saya dan Mas Capio sampaikan. Mungkin untuk begitu untuk pesan saya kembalikan ke Mbak Melita. Oke, baik, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi merupakan closing statement dari kedua calon kahima kita. Juga sebagai tanda penutup WE Talk episode kali ini, semoga dengan WE Talk kali ini teman-teman semua bisa lebih mengenal kedua kandidat kita dan dapat memantapkan pilihan teman-teman nantinya. Tetap semangat untuk kuliahnya, jaga kesehatan kalian selalu. Sampai jumpa lagi di WE Talk episode berikutnya. Saya Melita Devi, izin undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rudiro dan Mas Kapio atas ketersediaan waktunya mengisi WE Talk hari ini.